Suatu hari tetangga Abu Nawas datang berlari panik. Abu Nawas, keledaimu naik ke atap rumahku. Abu Nawas tenang saja. Tenang, dia pasti akan turun sendiri nanti. Tetangganya heran dan marah. Mana mungkin keledai bisa turun sendiri dari atap? Abu Nawas tersenyum. Kalau dia bisa naik sendiri, masa butuh bantuan untuk turun? Akhirnya tetangganya hanya bisa geleng-geleng kepala. Keledai tetap di atap dan Abu Nawas tetap santai di bawah. Pesan moral. Kadang kita terlalu panik saat menghadapi hal kecil. Belajarlah tenang seperti Abu Nawas. Suatu hari Raja memberi tantangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku beri waktu 1 hari, sembunyilah. Kalau besok pagi, kau masih bisa aku temukan. Kau akan dihukum. Abu Nawas hanya tersenyum dan menerima tantangannya. Keesokan paginya, seluruh penjuru kota digeledah. Para prajurit mencarinya ke gunung, gua, hingga pasar, tapi hasilnya nihil. Abu Nawas tidak ditemukan dimanapun. Akhirnya, Raja menyerah. Saat kembali ke istana, Raja membuka tirai kamarnya, dan siapa yang duduk tenang di balik tirai? Abu Nawas. Tuanku bilang, kalau besok pagi saya masih ditemukan, saya dihukum. Tapi saya sembunyi di tempat yang paling jelas, istana Raja sendiri. Raja pun tertawa dan mengaku kalah. Pesan moral, kadang tempat paling aman adalah tempat yang tidak disangka-sangka. Follow dan like untuk cerita menarik lainnya. Suatu hari, Raja ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, ku dengar kau punya keledai yang bisa membaca. Benarkah itu? Tentu saja, tuanku. Raja pun mengumpulkan para penasihat istana dan membawa Abu Nawas serta keledainya ke Balairung. Kalau begitu, buktikan sekarang. Abu Nawas meletakkan buku di depan keledainya. Keledai itu mulai membolak-balik halaman dengan hidungnya. Tuanku lihat, ia sedang mencari bagian favoritnya. Semua yang melihat pun tertawa. Raja pun tersenyum. Bukan hanya keledaimu yang lucu, tapi kamu juga sangat cerdas. Pesan moral. Kecerdasan bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang bagaimana kita menjawab tantangan dengan kreativitas dan humor. Like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Suatu hari, Abu Nawas pura-pura berdiri di tengah pasar sambil menengadah ke langit dan berdoa keras. Ya Tuhan, kirimkan aku uang dari langit, walau cuma 1 keping emas. Orang-orang mulai berkerumun, sebagian tertawa, sebagian penasaran. Lalu seorang kaya lewat dan berkata, ini uang 1 keping emas, tapi bukan dari langit, dari saya. Abu Nawas menerimanya dengan gembira, lalu berkata, Alhamdulillah, doaku dikabulkan. Tuhan memang mengirimkannya, tapi lewat jalur darat. Orang-orang tertawa. Si dermawan pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Pesan moral. Terkadang rezeki datang dari arah yang tak terduga. Yang penting tetap berdoa dan berusaha. Sisanya biar Tuhan yang atur. Like dan follow untuk cerita menarik lainnya. Suatu hari, seorang pria kaya datang menemui Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar kau bisa membuat keajaiban. Buatlah ayamku bertelur emas. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, baik, tapi aku butuh waktu seminggu. Pria itu menyerahkan ayamnya dan pergi. Seminggu kemudian, ia kembali dengan penuh harapan. Mana telur emasnya? Sayangnya ayammu tidak bisa bertelur emas. Tapi aku bisa membuatmu lebih bijak. Jangan percaya pada hal mustahil hanya karena tamak. Pria itu terdiam. Ia sadar bahwa keinginannya tidak masuk akal. Pesan moral. Keserakahan membuat orang mudah tertipu. Bijaklah dalam berharap dan jangan percaya keajaiban tanpa usaha. Like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Suatu hari Abu Nawas berdiri di pasar sambil berteriak, hai semua, kucingku bisa membaca. Orang-orang pun datang dengan rasa penasaran. Masa sih? Mana buktinya? Tanya mereka. Abu Nawas menggelar gulungan kertas dan berkata, ayo bacakan. Kucing itu hanya mencium kertas sebentar. Lalu jalan pergi begitu saja. Orang-orang tertawa. Hahaha. Mana bisa kucing membaca? Abu Nawas tersenyum. Itulah hebatnya. Dia bisa membaca bahwa itu bukan makanannya. Pesan moral. Terkadang, kecerdasan tak selalu seperti yang kita harapkan. Like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Suatu pagi, istri Abu Nawas kesal karena ia enggan membantu pekerjaan rumah. Dalam kemarahannya, sang istri melempar piring ke arah Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas menatap piring itu lalu berkata, luar biasa, aku baru saja melihat piring terbang. Mendengar itu istrinya makin marah, tapi Abu Nawas malah lari sambil tertawa. Pesan moral. Humor bisa mencairkan suasana, tapi jangan jadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab. Like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Suatu hari Abu Nawas dituduh mencuri uang koin milik tetangganya. Ia dibawa ke hakim untuk diadili. Hakim bertanya,
Benarkah kamu mencuri uang ini? Abu Nawas menjawab, wahai hakim, jika koin ini bisa bicara, tentu ia akan mengatakan siapa pemiliknya. Hakim pun tertawa, lalu berkata, tentu saja koin tidak bisa bicara. Abu Nawas tersenyum, nah, jika koin ini tidak bisa bicara, bagaimana bisa ia menuduhku mencurinya? Hakim kagum pada kecerdikan Abu Nawas dan membebaskannya dari tuduhan. Pesan moral, jangan mudah menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Kecerdikan dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Suatu hari, Raja menantang Abu Nawas agar membuat keledainya masuk ke istana sendiri. Jika gagal, Abu Nawas akan dihukum. Tanpa panik, Abu Nawas melatih keledainya selama 3 hari dengan menaruh wortel dari rumah hingga ke istana. Pada hari ketiga, keledai itu berjalan sendiri dan berhasil masuk ke istana. Semua orang kagum, termasuk sang raja. Abu Nawas pun berkata, dengan latihan dan kesabaran, keledai pun bisa hafal jalan. Raja tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Pesan moral, konsistensi dan akal bisa mengalahkan hal yang tampaknya mustahil. Like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Suatu hari, Karim meminjam 10 dinar dari Abu Nawas. Abu Nawas berkata, kalau tidak kau kembalikan dalam seminggu, anggap saja bukan pinjaman. Seminggu kemudian Karim datang membawa uang itu. Namun Abu Nawas menolak, sudah lewat seminggu, sekarang itu hadiah. Karim datang lebih cepat keesokan harinya, tapi Abu Nawas berkata, masih belum seminggu, belum waktunya dikembalikan. Pesan moral, jangan hanya dengar janji. Pahami juga logika di balik kata-kata. Like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.